Oke ya, Keluaran kita akan panjang. Baca ayatnya akan panjang. Keluaran 14 yang pertama kita baca dulu. Keluaran 14 ayat 21 sampai 22. Nanti kita sambung Yosua 3 ayat 7 sampai 17. Kita baca dulu Keluaran 14 ayat 21 dan 22. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut untuk semalam-malaman itu. Tuhan menguap air laut. Dengan perantaraan angin timur yang keras membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikian orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat yang kering. Sedang di kiri dan kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Yosua 3 ayat 7 sampai 17. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku memulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hemi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberangi di depan kamu masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam mengangkat tabut Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebab sampai meluap sepanjang tepi selama musim menuai. Mari Bapak Ibu perhatikan. Jadi di dua ayat ini, di dua bacaan kita akan mendapatkan satu peristiwa yang sama. Tetapi bangsa yang sama, kisah yang sama, tetapi beda cara menghadapinya. Coba perhatikan baik-baik. Yang pertama, waktu di kelurahan, kebanyakan pergi ke kelurahan. Di keluaran, orang Israel itu baru keluar dari tanah Mesir. Mereka diperhadapi dengan Laut Merah, Sungai Merah. Ketika dia mau nyebrang, Tuhan berkata kepada Musa, angkat tongkatmu dan belahlah laut. Lalu terbelah dan orang Israel berjalan di tanah yang kering, dikata-kata. Tetapi di Yosua, kita perhatikan baik-baik, di sini ditulis. Ya, tadi saya baca rada keras. Dan para pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai Yordan, maka sungai itu meluap. Kita melihat di sini ada satu perbedaan. Kalau waktu masuk sungai Yordan,
kaki imam itu harus masuk dulu ke dalam air, baru sungai itu terbelah. Ya. Kalau yang pertama mereka menunggu, yang kedua Tuhan suruh mereka jalan. Ada perbedaan di situ, ya. Tuhan bilang jalan. Kalau ada orang sisa-sisa yang dulu, dia bilang, lah, kok belum terbuka? Kalau dulu waktu keluar dari Mesir, Tuhan buka dulu sungainya, lautnya, lalu mereka berjalan. Kalau ini enggak, Tuhan enggak suruh. Tuhan enggak bilang laut, Tuhan cuma bilang jalan. Tuhan cuma bilang jalan. Lalu apa yang terjadi ketika kaki imam mencelupkan ini? Alkitab ini tidak menulis sesuatu yang tidak ada arti. Ini bukan teh botol ya, teh botol. Celup gitu ya. Ada arti. Jadi Tuhan ingin melihatkan, menunjukkan bahwa ketika kakinya dicelupkan, kalau dia menunggu terus Tuhan bukain sungainya, nggak akan. Tapi ketika kaki imam itu berjalan dan tercelup, sungainya terbuka. Kita melihat ada satu progres iman, ya. Ada progres iman yang terjadi dari orang Israel yang baru keluar dari tanah Mesir dengan orang Israel yang akan masuk ke tanah Kanaan. Kalau orang yang baru, saya mau tanya di sini yang ikut Tuhan sungguh-sungguh baru 1 tahun sih, baru rajin ke gereja atau apa? Ada yang baru 1 tahun? 2 tahun? 3 tahun? 4 tahun? Rata-rata semua di atas 7 tahun, ya kan? Ya, di atas 7 tahun rata-rata. Oke, pas sudah di firman. Ya. Dari sekitar 2 juta orang yang tertulis yang keluar dari tanah Mesir, puji Tuhannya yang masuk ke tanah Kanaan cuma 2 orang. Kenapa cuma 2 orang? Semua mati di padang gurun. Cuma 2 orang. Ternyata padang gurun ini adalah tempat Allah untuk membuat iman seseorang itu progres, ada peningkatan. Sedangkan orang Israel yang imannya waktu keluar dari Mesir, dia melihat dulu 10 tulah air menjadi darah, sampai anak sulung mati, sampai Tuhan kirim mana, sampai Tuhan kirim burung puyuh. Sudah begitu banyak mujizat yang sudah dia lihat, tetapi tidak ada progres iman, mati di padang gurun. Mati. Banyak anak Tuhan tidak bisa melewati padang gurun. Ya, orang Israel itu penggambaran kita, anak Tuhan. Padang gurun ini penggambaran proses. Sedangkan tanah Kanaan itu penggambaran dari sorga atau tempat yang diberkati. Ya. Kadang-kadang kita masuk ke zona yang, saya rasa ini zona yang iblis taruh sehingga kita merasa bahwa hal yang begini fine-fine saja. Tapi jangan salah.
Ini sesuatu yang sangat fatal ketika kita merasa ini baik-baik saja. Orang Israel itu sebenarnya bisa sampai di Kanaan dalam waktu 3 bulan. Tapi Tuhan bikin 40 tahun. Mereka berputar-putar di situ, berputar-putar di situ, berputar-putar di situ. Untuk Tuhan lihat siapa yang layak masuk ke tanah Kanaan. Dan cuma 2 orang ternyata. Padahal selama mereka di padang gurun, orang pikir orang Israel itu menderita di padang gurun. Jangan salah. Kalau kita baca Alkitab baik-baik, mungkin mereka cuma capek aja jalan. Tapi semuanya Tuhan sediakan. Ya. Makanan Tuhan kasih. Tepung dari sorga, mana? Mereka tinggal bikin. Nggak perlu macul, nggak perlu kerja, nggak, turun langsung dari sorga. Tiap pagi, tiap malam Tuhan kirim. Makanan dijamin. Mau makan daging, Tuhan kirim burung puyuh lewat di depan mereka, tinggal ngambil. Nih, ambil, masak. Bahkan kalau siang itu padang gurun itu terasa panas. Benar nggak? Saya belum pernah padang gurun. Doakan dalam waktu dekat ini. Saya ke Padang Belantara ini. Luar Padang kan? Saya pikir itu Padang apa gitu. Doakan dalam waktu berapa jam ke depan saya ke Warung Padang. Gitu. Coba kita lihat Ulangan 29 ayat 5. 40 tahun, Ulangan 29 ayat 5. 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu dan kasutmu tidak menjadi rusak di kaki. Bagaimana Tuhan nggak menjamin hidup orang Israel? Makan daging tinggal ambil, makan tepung artinya ada tepung yang dia tinggal ambil, baju nggak punya rusak, kaki sepatu nggak pernah rusak. Kalau malam dingin ada tiang api, kalau panas ada tiang awan. Tuhan jamin semua. Tapi kenapa cuma 2 orang yang selamat? Kenapa cuma 2 orang? Kalau kita baca di Bilangan 26 ayat 56. Bilangan 26 ayat 56. Sebab Tuhan telah berfirman tentang mereka. Pastilah mereka mati di padang gurun. Dari mereka itu tidak ada seorang pun yang tinggal hidup selain Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Yang menjadi pertanyaan lagi sama. Kenapa mereka mati di padang gurun? Cuma 2 orang dari sekitar 2000. Karena Tuhan melihat tidak ada progres iman dalam kehidupan mereka. Walaupun mereka melihat begitu banyak mujizat dari perjalanan Mesir keluar sampai di padang gurun, mereka tetap aja orang Mesir. Atau minimal masih sisa-sisa pemikiran orang Mesir. Masih ada di situ. Tidak ada progres iman. Kisah Ayub. Saya baca Ayub, saya melihat bahwa Allah itu begitu bangga ketika membicarakan Ayub ke iblis. Lihat gak lo tuh, anak gue, Ayub. Wah, begitu bangga.
Iblis bilang, kan lu bosnya. Lu jaga dia dengan kekayaan, kesehatan. Pantesan aja dia jadi orang baik. Kita pakai bahasa sehari-hari. Lalu Tuhan bilang, ya udah, mana coba ambil aja semua hartanya. Dicobain, habis hartanya. Lalu Tuhan bangga lagi, tuh dia masih setia sama saya. Oh, iblis bilang, coba uji dia dengan sakit penyakit. Tuhan bilang, silakan uji, sayangkan nyawanya. Artinya uji dia, uji yang penting jangan bikin dia mati. Apa yang terjadi? Dia sakit bara. Bara itu menurut ensiklopedia Alkitab itu bisul yang segede bola tenis, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Untuk menggaruknya Alkitab menulis dia harus pakai tembikar. Jadi saking gatalnya kulitnya. Tapi itu padang gurunnya air. Dan dia melewati itu. Ketika dia melewati itu di ayat, saya lupa itu dikatakan di situ, Tuhan begitu bangga melihat dia sampai Tuhan memberkati dia berlipat-lipat kali ganda. Apa Ibu pengiringan kita kepada Tuhan harus ada progres. Jangan kita mau tinggal terus dengan segala sesuatu yang istilahnya seperti orang Mesir. Ya. Orang Israel yang baru keluar dari Mesir, mereka terbiasa dengan adat-adat Mesir. Walaupun statusnya orang Israel, tapi mereka sudah lahir di Mesir dengan adat Mesir, tulisan Mesir, kebiasaan Mesir. Maka nggak heran dia cuma status aja orang Israel. Atau dalam artian rohani kita sini udah lahir di dunia, kebiasaan dunia, di doktrin dunia, sehingga kita lupa bahwa kita orang Kristen, kita bukan orang dunia. Kita cuma numpang di sini, Bapak Ibu. Alkitab menulis umur manusia itu paling tinggi 70 tahun. Ditambah 10 tahun sudah puji Tuhan. Ditambah lagi puji Tuhan. Cuma batas itu aja umur kita. Tapi di surga nanti selama-lamanya. Amin. Kalau di surga, kalau di neraka sama, selama-lamanya juga. Jadi kita cuma ada di tempat pengujian di dunia ini. Kita hanya di dunia ini padang gurun kita. Tuhan harus melihat progres dari kehidupan rohani kita yang keluar dari Mesir. Tuhan senang dengan kita yang punya cinta mula-mula bagus. Saya dulu waktu cinta mula-mula, waduh, hampir tiap hari saya mau ngepel gereja. Kalau perlu pun mimpi rohani, saya nggak bisa kontrol mimpi gitu. Karena saya mau begitu cinta mula-mula. Tapi ternyata kebaikan Tuhan ingin memberkati kita. Sehingga Tuhan harus naikkan kualitas kita ke orang yang layak diberkati. Sampai di layak diberkati itu harus ada ujian. Ada murid saya, murid kekal dan abadi. Kelas 1 rapat guru naik. Namanya juga baru pindah dari SMP ke kelas 1. Berarti ada susah untuk ngikutin pelajaran, apalagi sekolah pariwisata. Oke. Di kelas 2 hal yang sama dia kerjakan. Seminggu sehari sekolah, 6 hari kabur. Jadi nggak naik. Mamanya nangis-nangis, Pak, tolong anak saya naik. Saya tunjukin absen. Nih, Senin masuk, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Dari rumah jalan, oh ya, tapi tetap nggak bisa Alpanya dihapus dengan tangisan air mata orang tua. Ngulang lagi dia di kelas 2.
ujian, nggak lulus lagi. Saya bilang, kamu ngabisin uang orang tua udah berjuta-juta. Engkau masih bisa senyum-senyum, kok pindah di SLB aja sana. Kurang jahat apa saya bilang. Tapi karena memang nggak ada niat, akhirnya ya begitu, akhirnya keluar aja. Yang namanya progres itu artinya ada satu ujian yang menentukan dia untuk naik. Ujiannya di mana? Padang gurun tadi. Orang Israel itu diuji di padang gurun. Ya, Ibrani 5 ayat 11 sampai 14. Tentang hal itu banyak yang harus kami jelaskan. Ibrani 5 ayat 11 sampai 14. Tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dan penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan mana yang baik daripada yang jahat. Sudah puluhan tahun ikut Tuhan, tetapi gaya hidup orang Mesir masih ada dalam kehidupan kita. Sehingga kerohanian kita seorang rohani anak yang harus dikasih makan susu, bubur, karena gak ada gigi. Saya dulu bahan celaan Bapak Gembala, itu saya udah gak bisa dicela sekarang. Saya gak mau buka di sini, ikutan nyela. Masih seperti harusnya kerohanian kita setelah mengikuti Tuhan berpuluh-puluh tahun sudah harus makan B2, punya kuda. Tapi kita masih betah ngedot susu. Kenapa? Karena terlalu menikmati Mesir. Sudah puluhan tahun ikut Tuhan, tapi gosip sana sini masih jalan. Wih. Sudah ikut puluhan tahun sama Tuhan masih. Saya nggak persiapkan khotbah ini dengan kesaksian tadi, ya maaf ya. Sudah puluhan tahun ikut Tuhan, tapi masih simpan sakit hati. Halo. Masih tersinggung sana sini. Halo. Harusnya sudah naik ke satu tingkat untuk Tuhan memberkati, tapi berkatmu tertahan gara-gara kualitas rohani masih demen dengan yang susu. Harus naik. Harus naik. Emang nggak boleh Om, kalau saya sedikit kecewa, saya benar-benar tersakiti, boleh. Namanya juga manusia, ya tentu ya boleh. Tapi ketika sakit hatimu merusak hubunganmu dengan Tuhan, situ nggak boleh. Ketika sakit hatimu merusak hubunganmu dengan orang lain, itu tidak boleh. Bahkan ketika sakit hatimu mengganggu pekerjaan Tuhan, itu tidak boleh. Harus ada progres. Bapak Ibu, kita mau diberkati Tuhan. Kita bukan lagi anak-anak kecil rohani. Sudah puluhan tahun kita kenal. Mungkin ada yang memang baru yang kecil.
Tapi kita yang sudah mengiring Tuhan begitu lama, saya sedikit terentak saya ketika dengar statement dari yang sejarawan itu yang rambutnya acak-acak itu pakai topi polo itu siapa? Siawan Tejo atau siapa itu? Oh iya. Ya dia lah, ya. Dia bilang begini, menyakiti hati Tuhan, pernah dengar ya di real. Menyakiti hati Tuhan itu bukan saat kita lagi bakar Al-Quran, bakar Injil ya, nggak pernah ibadah, bukan. Menyakiti hati Tuhan itu buat dia ketika kita masih khawatir besok mau makan apa, itu menyakiti hati Tuhan. Pas saya dengar itu, kok saya yang hamba Tuhan tidak pernah terpikir bahwa betul yang bukan anak Tuhan aja sampai di titik itu pemikirannya, bahwa menyakiti hati Tuhan bukan ritual agamamu, tapi ketika kau percaya, kau tidak percaya besok kau bisa makan apa, itu menyakiti hati Tuhanmu. Kalau kita masih khawatir, gimana ya gini, terus kekhawatiran itu mengganggu hubungan kita dengan Tuhan, itu menyakiti hati Tuhan. Dalam firman Tuhan, Allah seringkali mengingatkan bahwa kehidupan rohani itu harus berprogres. Ya, ayat tema kita apa tadi? Ayat tema kita 1 tahun? Door prize. Siapa yang apa? Apa itu? Kamu telah, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Terus, supaya kau pergi berbuah dan berbuahmu tetap. Tuh. Itu penggambaran dari progres, Bapak Ibu. Yang pertama adalah kamu ditetapkan untuk berbuah. Ini yang pertama, ditetapkan untuk berbuah. Semua orang bisa berbuah. Tapi untuk sampai di titik berbuahnya itu tetap terus itu penggambaran progres. Ada peningkatan. Kalau hari ini cuma hari Senin saya bisa berbuah, sukacita, damai sejahtera, lemah lembut, penguasaan diri. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu saya nggak bisa. Besok minimal Selasa saya udah bisa. Jadi yang nggak bisa cuma Rabu, Kamis, Jumat. Minggu depan tambahin Rabu, Senin saya kuasain diri, Selasa saya bisa, Rabu saya bisa, Kamis ya udahlah bernapas dikit dulu lah. Jadi ada progres sampai di titik buahmu itu tetap. Itu progres. Kita berpikir bahwa ketika kehidupan kita itu beribadah, saya mah datang ibadah, selesai. Saya tidak pernah berbuat dosa, bagus. Saya tidak pernah ngomongin orang, bagus. Tapi cukupkah hal itu? Kalau ibarat orang Mesir yang mau masuk tanah Kanan, mereka terberhenti di ujung, nggak bisa nyebrang. Karena ketika nyebrang dia harus celupin kaki dulu. Banyak anak Tuhan kita mentok di situ. Di sesuatu yang orang pikir fine-fine saja, nggak ada progres. Ya coba ditunjukkan yang udah pernah saya kasih tahu. Ini rangkaian tabernakel. Kalau dalam kerohanian pelajaran Alkitab, maka ini perjalanan hidup manusia. Perjalanan hidup manusia rohani. Ketika masuk, maka dia akan ketemu ini, mesbah korban bakar. Ini penggambaran dari bertobat, dibakar di sini. Ketika bakar sini, dia masuk ke
bejana pembasuhan. Ini penggambaran baptisan. Banyak orang mentok sampai di situ kerohaniannya. Saya udah bertobat, saya sudah dibaptis. Selesai. Ya. Tapi kalau kita baca Wahyu, di situ kembali saya ingat bahwa rohani yang cuma sampai di situ, di penghujung akhir zaman nggak berlaku. Harus ada progres. Coba kita baca deh, Wahyu 11 ayat 2. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, jangan engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak dan seterusnya dan seterusnya. Jadi di penghujung akhir zaman, orang yang rohaninya tidak ada progres ke depan, dia cuma mentok, ditobat, dibaptis, selesai, nggak akan dapat apa. Dia harus masuk lagi ke ruang kudus. Di situ ada meja roti sajian, penggambaran firman Tuhan. Lalu di sampingnya ada kaki dian, penggambaran kepenuhan Roh Kudus, buah roh di situ. Lanjut lain mesbah dupa, kehidupan doa. Jadi kalau kita berpikir dengan cuma sampai dibaptis sudah cukup, itu orang yang baru keluar dari Mesir. Tapi orang yang akan masuk tanah Kanaan adalah mereka yang sudah masuk jauh, yaitu ke ruang kudus. Ya, Jer. Thank you. Maka mari masuk padang gurun. Karena dengan padang gurun kita akan dibuat Tuhan progres. Jangan puas dengan kerohanian yang masih baik. Yang mau, nggak masalah, masih baik, tapi jangan baik terus. Saya pikir bapak yang mendoakan ibu tadi ada salah satu contoh orang yang progres. Kalau dia bukan hamba Tuhan, bagus kita minta didoain. Tapi kalau kita sudah punya niat mendoakan yang lain, berarti kita sudah sampai di titik progres. Ya. Jangan sampai ketika ada orang, begini, ditambah lagi sama kita, begini, panjang ceritanya. Harusnya ketika dia cerita gini, kesini, kita berdoa, biar damai sejahtera Allah ada padamu dan ada padamu. Udah jangan ditambah-tambahin. Semakin panas padang gurunnya. Kalau orang luar ya nggak apa-apa. Kita anak Tuhan harus berbeda. Ketika ada yang curhat ya kita ajak berdoa supaya damai sejahtera Allah ada di situ. Amin. Mari kita baca satu ayat yang disukai semua orang. Ya. Harus bisa makanan keras, supaya bisa makan babi rica atau panggang. Gitu ya. Kita buka Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Saya menyiapkan firman Tuhan ini minggu pertama ketika saya dengar dari Ibu Gembala bahwa ada tugas ya. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya
pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Bapak Ibu yang bilang amin ya. Siapa yang siap menjadi pohon yang menghasilkan buahnya pada musimnya, diberkati Tuhan dalam ekonomi? Siapa yang mau? Semua mau. Siapa yang mau diberkati dengan daun yang hijau? Ini penggambaran dari diberkati dari sisi kerohanian. Karena hijau itu tempat pohon menerima sinar matahari. Jadi kalau hamba Tuhan seringkali menggambarkan ini tentang kehidupan kerohanian. Kalau tadi seperti pohon yang selalu menghasilkan buah, ini berkat jasmani. Daun yang selalu hijau ini berbicara tentang pertumbuhan rohani. Bahkan diberkati apa saja yang kita kerjakan akan diberkati Tuhan, dibuat berhasil. Amin. Semua mau ya? Iya, cuma kita harus baca lagi. Coba kita baca. Ia seperti pohon yang ditanam, Bapak Ibu. Jangan pikir dulu diberkati. Harus siap ditanam dulu. Tadi Bapak Ibu udah amin loh tadi. Siap ditanam? Tanam itu gelap Bapak Ibu. Ditanam loh. Ini padang gurun. Ditanam. Gelap, nggak kelihatan siapa-siapa. Cuma ada kita sendiri di situ. Nggak ada yang peduli. Kadang kita cuma bisa nangis, nggak ada yang peduli. Ditanam. Kadang kita udah merasa mengiring baik sama Tuhan. Kita sudah melakukan segala sesuatu. Tapi terkadang kok gelap. Gelap Tuhan. Karena dia tak apa. Tapi kalau kita ada di posisi hari ini, yakinlah kita dengan iman bahwa kita sedang dalam proses Tuhan lagi ditanam. Baik. Gelap bukan sembarang gelap. Kita lagi ditanam oleh Tuhan. Sabar. Karena kalau pertumbuhan kita baik, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Baca lagi dikatakan di sini. Dikatakan begitu. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang mengaruni. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Bapak Ibu, walaupun kita harus ditanam, di samping kita ada aliran air, ada Roh Kudus di situ yang mendampingi. Ya, terlihat memang gelap, tapi ketika kita berdoa, Tuhan akan memenangkan. Itu bedanya dengan gelap di orang luar sana. Kita memang mungkin gelap, karena kita harus ditanam supaya kita berakar. Nggak ada pohon biji yang akan berakar ketika dia tidak ditanam atau tidak dekat tanah, digantung begitu aja. Tanam ini gambaran padang gurun. Aduh Tuhan, saya disakiti. Saya udah melakukan banyak hal, lalu saya nggak dihiraukan. Saya sudah melakukan banyak hal untuk suami saya. Duh, itu kan minggu lagi mabuk ya. Dari persiapan dari bulan lalu gitu. Tapi ini yang bilang kalau rangkaian ibadah itu Tuhan ada di situ akan saling nyambung. Mulai dari doa pembukaan Ibu Gembala tadi, pujian-pujian tadi sampai kesaksian sampai firman. Rangkaian yang nyambung. Saya nggak janjian sama istri saya, walaupun saya ingetin jangan lupa lagu. Oke.
Saya nggak janjian dengan Ibu Gembala ketika dia membawakan susunan doanya seperti itu, apalagi janjian sama ini, nanti jangan lupa kesaksian begini ya. Karena saya mau khotbahnya begini. Nggak ada. Ini artinya firman hari ini memang Tuhan izinkan untuk kita dengar. Karena Tuhan mau kita diberkati oleh Tuhan. Apa yang terjadi ketika biji yang ditanam dia tidak bisa merambatkan akarnya ke batang air? Artinya biji itu tertanam ya, tapi dia tidak keluarkan akarnya dan tidak ketemu batang air. Apa yang terjadi? Mati bijinya. Ya? Memang yang namanya ditanam itu ngeri. Selain biji, apa yang ditanam? Jenazah. Biji yang ditanam yang tidak mengalami progres, apa yang terjadi? Mati bijinya. Bau di mana-mana. Ya, mati itu identik dengan bau. Anak Tuhan yang kerohaniannya tidak bertumbuh, mati, akan menyebabkan bau di mana-mana. Ya. Mengganggu di mana-mana, bikin keributan di mana-mana. Karena nggak bertumbuh. Tapi anak Tuhan yang bertumbuh, dia akan tertunduk. Walaupun yang saya bilang, aduh, kadang kita orang-orang tua, anak saya suka satu ikon mainan, apa sih namanya? Cinnamoroll, apa gitu, saya nggak ngerti lah. Setiap pergi ke saya kalau sekolah, dia selalu bilang, "Duh, aku pengen punya itu. Tapi kalau papa nggak punya uang, nggak apa-apa." Ini anak saya selalu gitu. Saya pengen ini, cuma kalau nggak punya uang nggak apa-apa. Dia kalau lagi di Indomaret pengen ini, bawa uang, nggak, ayo sudah, nggak usah. Itu sedikit miris di hati orang tua ya, walaupun saya selalu berbesar hati ya begitu hati. Dia tahu dia makan Tuhan. Pengen sih sekali-sekali beli ya apa yang dia mau. Tapi Tuhan mengizinkan ketika dia pengen sekali sama itu. Ini ketemu dengan adik rohani saya. Adik rohani saya yang kebetulan koleksi barang yang dia mau. Pas ketemu langsung dibalikin, nih ini buat kamu aja semuanya. Bando dia dapat, sepatu dia dapat, sendal dia dapat, pensil, sampai gunting kuku dapat yang mau. Walaupun kita harus bertanam, ada Tuhan yang selalu menyertai. Jadi kalaupun harus masuk padang gurun, Tuhan menyertai kita. Jangan pernah takut. Tapi bukan itu masalahnya. Masalahnya progres pada kita. Saya tidak pernah kesaksian ya. Kami suami istri, Tuhan berkati dengan cukup. Saya nggak bilang kami kekurangan. Ya. Walaupun sampai di batas-batas air, tapi batas cukup. Buka, tinggal 2 lembar, masih ada beberapa hari. Tapi cukup terus. Tapi kami berusaha untuk nggak pernah pelit. Ketika Tuhan izinkan harus berbagi dengan orang yang Tuhan gerakkan hati kami untuk berbagi, kita nggak pernah beralih-alih. Saya nggak bilang bahwa tapi
ini kesaksian bahwa ketika kita ada progres iman, pengiringan kita, di situ pun penyertaan Tuhan akan lebih jelas. Sahabat saya, salah satu pendeta kemarin khotbah, dia bilang gini, kalau melayani Tuhan jangan cari untung, cari rugi. Kenapa cari rugi? Karena kerugianmu akan diganti sama Tuhan langsung. Kalau kau cari untung, selesai sudah. Upahmu sudah kau dapat. Tapi ketika pelayanan kita mencari rugi justru di pelayanan Tuhan yang akan ganti. Kalau Tuhan ganti, saya punya teman, kalau umpamanya dia harus bayar apa-apa saya biasanya transfer ke istri. Nah, itu transfer lepas banget. Jadi kalau dia harus kasih 17.550, dia transfer gitu lah, 17.550. Kalau yang lain genapin 20.000 lah ya. Ada yang begitu. Kalau gembala transfernya lebih dari 20.000. Tapi kalau Tuhan yang berganti, bukan pas, lebih. Amin. 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 Dikit banget di sini. Jangan cari untung, cari rugi. Jadi ketika ada pelayanan, ada pekerjaan Tuhan yang kita cari rugi. Ada amin ya. Ya. Saya pernah tanya ke Bapak Gembala, saya nggak tahu dia ingat atau tidak. Jadi waktu saya tahu mereka berdua mau jadi gembala, saya sempat nanya, apa yang kau cari? Kalau mau cari surga, jadi membantu pelayanan aja, bantu pekerjaan Tuhan banyak, jadi orang baik. Dengan posisinya Bapak Ibu Gembala kerja, dengan apa yang dicari jadi gembala? Dengan hidup sebagai pelayan Tuhan kemarin, dia akan lebih konsen dengan keluarga, konsen dengan pekerjaan Tuhan, bantu. Bisa? Bisa. Apakah dengan jadi gembala ada keuntungan lain? Tapi dia jawab ini, itu panggilan saya dari sebelum keliling dunia. Oh, kalau udah bicara tentang panggilan, ini hubungan langsung dengan Tuhan. Yang buktinya kan, semakin diberkati Tuhan. Amin, 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 amin. Hari ini kita diingatkan oke. Oh, dikasih timer ya, oke. Belum selesai. Hari ini kita diingatkan, mari maju supaya bisa ada gigi buat makan lebih rica. Jangan cuma mau betah dengan zona minum susu terus sebagai rohani. Ya, harus ada progres dengan ditunjukkan dalam kehidupan kita. Jangan simpan sakit hati. Ya, Inang ya. Itu orang yang baru keluar dari Mesir. Kita udah menikmati mukjizat Tuhan begitu banyak. Kita harusnya adalah orang-orang yang akan masuk ke tanah Kanaan, di mana tanahnya itu berlimpah susu dan madu.
Tapi kita tertahan di pinggir sungai Yordan, tidak bisa menyeberang karena masih jadi orang Mesir. Padahal kita sudah harus masuk ke tanah Kanaan. Kita harus masuk di tempat yang diberkati Tuhan. Tapi kita masih tertahan. Anak Tuhan. Masih begitu banyak gendongan-gendongan Mesir yang tertahan. Ada luka hati di situ. Ada kekecewaan di situ. Ada perasaan takut di situ. Selama di rusun, apa yang pernah saya rasain? Saya difitnah, saya dijelek-jelekan malah tiap hari. Tapi saya tambah ganteng. Wow. Cari muka di mana-mana. Saya pernah satu kali dan saya nggak pernah mau coba. Saya pikir saya RT, saya kumpulin pengurus saya yang rata-rata mak-mak orang Betawi yang kalau ngomong nggak pernah kalah. Tim saya buzzer semua. Dari bendahara sampai yang lain itu sengaja yang sekarang ini terpilih anggotanya saya angkat buzzer supaya tidak ada yang ngomong, ada yang saling balik. Saya coba. Waktu itu ada yang memfitnah saya coba, ayo kumpulin, kita ngobrol. Di satu sisi, saya melihat orang ini terpuruk kan. Gue laporin ke polisi. Fitnah saya gini. Terasa seperti bangga. Ketika saya pulang, saya baca Alkitab. Kita kalau malam kita berdoa, kita baca Alkitab sekeluarga. Karena tiba-tiba ada suara yang bilang, senang. Ada kebanggaan ketika menjadi satu jadi artinya saya tertuduh, kok pendeta begitu, hamba Tuhan kamu, apa yang kau cari dengan menunjuk kesalahan orang lain di depan orang? Saya mulai berpikir, kadang-kadang kita tidak perlu membela hak kita, karena Tuhan yang akan membela. Kadang-kadang kita cuma bisa, nggak apa-apa. Saya sebagai manusia ada hal-hal yang harus kita usahakan. Kalau nggak kita kecewa. Tapi ketika berhadapan dengan tingkat kerohanian yang progres, di mana kita tidak lagi pikir tentang apa kita, karena kita udah dikubur. Apa kita? Bagaimana perasaan kita? Dan biar Tuhan yang mengerjakan. Dan jangan pernah berpikir bahwa ketika kita serahkan sama Tuhan, lalu orang itu akan baik-baik saja. Maaf. Saya pernah lihat satu status anak Tuhan yang berkata gini, kalau lu nyakitin seorang anak Tuhan dan dia berdoa, hati-hati aja. Itu saya baca itu seperti gubrak kepala saya. Jadi buat dia, kalau ada anak Tuhan disakiti lalu balas menyakiti, itu udah biasa. Tapi kalau sampai anak Tuhan itu disakiti dan dia berdoa, itu hukuman yang lebih berat. Hari ini kita harus progres di satu tingkat. Kalau dulu lu jual, gue beli, normal sebagai manusia. Harus naik satu tingkat progres. Disakiti, kita berdoa mati. Difitnah, kita diam. Biar damai sejahtera Allah dan karena itulah yang Tuhan ingin. Ada progres. Dari cuma minum susu harus bisa makanan keras. Amin. Mari kita bangkit dari sana.